Oke, kita di permutasi dan kombinasi ya. Ini matematika SMA kelas 12 ya. Jadi permutasi dan kombinasi itu ada jenis-jenisnya yang dasarnya di video sebelumnya ya. Jadi ini juga dari dasar, nanti cuman diperjelas. Oke, permutasi dan kombinasi itu dia kalau permutasi itu urutan diperhatikan. AB dengan BA itu ya beda gitu ya, itu permutasi. Kalau kombinasi AB dengan BA itu sama aja. Jadi permutasi melihat urutan, kombinasi nggak melihat itu. Permutasi pertama itu, jenis permutasi itu yang tanpa pengulangan. Misal, berapa banyak cara menyusun 4 orang dari 6 orang untuk duduk dalam satu barisan. Ada orang A, B, C, D, E, F. Mau diambil 4 orang aja. Bisa A, B, C, D, bisa A, B, C, E, A, B, C, F gitu. Itu ada berapa kemungkinan. Rumusnya pakai yang ini ya. Oke. Pakai yang pertama, yang dasar. Yang biasa ya. Oke, jadi jumlahnya tadi itu ada 6 peserta gitu ya. Jumlah tadi ada 6 peserta, berarti 6 faktorial. Dibagi 6 dikurang yang diminta berapa? 4 faktorial gitu ya. Jadi 6 faktorial dibagi 6 kurang 4, 2 faktorial. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial. Jadi berapa itu? Itu artinya kan 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial, selesai kan? Tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 itu nanti 6 kali 5 30, 3 kali 4 120, 120 kali 3 12 kali 3 36, 360. Berarti jawabannya 360 cara. Oke, berarti ada 360 cara mengambil 4 orang dari 6 orang gitu ya. Ini permutasi tanpa. Oke, ini dia, ini permutasi. Lagi lanjut permutasi lagi, ada namanya permutasi dengan pengulangan. Tadi tanpa pengulangan ya, ini permutasi dengan pengulangan. Oke, permutasi dengan pengulangan. Contohnya kayak gini. Berapa banyak cara menyusun kata mama? Berapa banyak cara menyusun dari kata mama? M ada, A ada, M ada, A ada. Berarti ada pengulangan ya kan? Jadi gunakan rumus permutasi yang seperti ini. N faktorial, oke, N faktorial dibagi pengulangan pertama sama pengulangan kedua gitu ya. Dia K1 faktorial gitu ya, dikali K2 faktorial dikali seterusnya gitu ya. Kebetulan ini ada 2, cuma ada 2. M-nya ada 2, A-nya ada 2 gitu kan, ada 2 buah. Ini contohnya ya, MA, MA. Berapa kata, berapa banyak cara bisa menyusunnya? AM, AM misalnya. Itu ada, berarti kita pakai rumus. Sorry, ini mana pensil? Ini ya, oke. Berarti ada dia P sama dengan, kan nanti MA ada 4 ya, 4 faktorial dibagi
kita cari 2 tadi, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Coret, 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 gitu ya. Berarti ini tinggal 4 kali 3. Berarti tinggal 4 kali 3, 2 faktorial kan 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12, 2 kali 1, 2. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti ada 6 cara, gitu ya. Ada 6 cara untuk menyusun M, A, gitu ya. Ada mama, ada AM sampai nanti semuanya ada 6. Oke, itu namanya permutasi dengan contoh pengulangan. Oke, nanti ada permutasi yang siklik. Menyusun permutasi siklik. Siklik ini artinya siklik ini artinya melingkar ya. Melingkar. Jadi ada orang duduk di satu meja, dia bundar gitu ya. Ada berapa banyak caranya gitu. Oke, contoh soal. Contoh soalnya itu berapa banyak? Berapa banyak cara menyusun 5 orang. Ini 5 ya contohnya, 5 orang di meja bundar, meja melingkar ya, di meja bundar. Oke, yang ini gunakan rumus kayak gini. Permutasi gitu ya. Permutasi sama dengan n kurang 1 faktorial. Oke, ini dia rumusnya. Jadi kayak mana dia? Udah habis ke bawah ya. Berarti dari rumusnya B sama dengan n kurang 1 faktorial. Kan tadi dia ada 5 peserta ya, dikurang 1, nanti kita faktorialkan aja gitu. Berarti nanti 5 kurang 1, 4 faktorial. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 12 kali 2, 24. Ada 24 cara. Berarti ada 24 cara menyusun 5 orang di meja bundar. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalnya ini A, B, C, D, E. Ini ada misalnya di sini A, ini di sini C-nya. Sampai dia nanti mentok di 24 cara gitu ya. Oke, itu dia. Baru ada nanti permutasi. Berarti permutasi dengan syarat. Ya, syarat khusus lah ya. Oke, apa itu permutasi dengan syarat khususnya? Contohnya gini. Berapa cara menyusun huruf? Berapa cara menyusun huruf dari kata T, I, K, E,
mau menyusun 5 hal gitu ya, 5 hal. Contohnya ini matematika ya namanya, jadi kita ambil aja pakai huruf T I K E T, tiket gitu ya. Jika katanya jika huruf T ya, harus selalu di ujung. Oke, berarti huruf T harus selalu di ujung dari kata tiket. Berarti yang variabel bebasnya yang bisa kita ganti-ganti IKE gitu ya, yang bisa kita ubah-ubah IKE. Kita ubah-ubah yang IKE. Kayak mana rumusnya? Oke, rumusnya ya berarti ada berapa? Ada 3 kan? IKE. Ini sederhana aja. IKE. Ada berapa nih jumlahnya? Ada 3, berarti rumusnya cuma 3 faktorial. Udah 3 faktorial. Ada 3 yang bisa diubah-ubah, berarti 3 faktorial ini artinya 3 kali 2 kali 1 dan 6 cara. Berarti ini bisa T, K, I, E, T gitu ya, sampai dia ada 6 cara. Oke, itu semua yang namanya permutasi. Ini semuanya masuk kategori permutasi. Oke, bagaimana dengan yang kombinasi? Lanjut ya. Jadi kombinasi itu nggak mikir urutan ya. Kombinasi simbolnya C dari combination. Oke ya. Kombinasi. Dia nggak. Pertama ada contoh soal kombinasi dasar. Biasa ya, yang kita pelajari di video sebelumnya, kombinasi dasar yang nggak ada pengulangan. Kita ada pengulangan. Contoh dari 10 siswa. Dari 10 siswa berapa cara memilih 3 siswa dari 10 mau dipilih 3 tanpa memperhatikan urutan. Berarti ini tanpa memperhatikan urutan artinya kombinasi. Makanya kita masuk ini kombinasi ya. Berarti kalau udah si A masuk, misalnya A, B, C, yaitu sama dengan C, B, A, kan gitu kan. Kan dia mau milih 3 orang dari siswa. Ya sama-sama aja A, B, C dengan C, B, A gitu ya. Andi, Budi, Caca, Budi, Andi, sama aja. Makanya kita masuk di rumus kombinasi. Kita mau ngambil 3 orang nih dari 10. Ya udah, rumusnya yang dasar. Rumus yang dasar tadi kombinasinya sama dengan yang ini ya. Nggak ditulis ini pun nggak apa-apa. Kombinasinya sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial, kan gitu ya. Ada N-nya, ada 10. Sudah habis ya. N-nya ada 10 faktorial, R-nya itu mau diambil 3 ya kan? Baru 10 dikurang 3 faktorial. Nah inilah dia,
tinggal kita selesaikan. Oke, kita ke atas dulu. Nah, berarti tadi C sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial. N nya ada 10 faktorial, R nya mau diambil 3, ini 10 kurang 3 faktorial, berarti sama dengan 10 faktorial 3 faktorial, 10 kurang 3 itu 7 ya, 7 faktorial. Ya udah, sini perkalian berarti ya, ini sama dengan 10 kan 10 ya, sampai ke 7 aja ya, 10 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3 faktorial, ini kan kali ya, 7 faktorial, 7 faktorial ketemu coret, berarti tinggal 10 kali 8 dan 3. Oke, 10 kali 8 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 10 kali 8 80, 3 kali 2 kali 1 6, berarti 80. Mana? Oke, sorry, ini 9 nya mana? 10 faktorial itu 10, sorry ya, 10 kali 9 kali 8, 9 nya kok hilang. Oke, 10 kali 9 kali 8 kali 7, ini coret-coret, berarti tinggal 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1, 10 kali 9 kali 8 90, 9 kali 8 72 dibagi 6, 720 dibagi 6 120 ya, dengan 120 cara. Oke, ini dia, berarti ada 120 cara mau ambil 3 orang dari 10 orang tanpa nengok urutan. Oke, itu kombinasi yang pertama. Baru kombinasi dengan yang kedua adalah kombinasi dengan pengulangan. Oke, kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan gimana ya? Berapa cara memilih 4 jenis buah? Soalnya seru sedikit. Berapa cara memilih, berapa cara memilih 4 jenis buah, 4 jenis buah dari 6 jenis, dari 6 jenis yang tersedia. Jika boleh mengambil jika boleh mengambil lebih dari satu jenis, boleh mengambil lebih dari satu jenis buah yang sama. Oke, nah ini maksudnya kombinasi ya. Oke, dia mau ngambil 4 jenis buah dari 6 jenis, tapi boleh mengambil pisang semua, boleh. Misalnya ada pisang, jeruk, mangga, apel, nanas, koam, kan gitu kan. Dia boleh ngambil yang sama. Berarti ini pakai kombinasi yang tipe boleh mengulang, kan gitu kan.
rumusnya itu kayak gini. Kombinasi itu N ditambah R dikurang 1 kurang 1 oke, ini yang apanya ya, yang pertamanya, baru yang keduanya ini yang R nya doang gitu ya. Oke, itu sama dengan nanti N agak panjang rumusnya, N tambah R N tambah R N tambah R kurang 1 baru ini faktorialnya, faktorial semua dibagi R faktorial N kurang 1 faktorial. Oke, gini deh. Oke, gini ya. Jadi kombinasinya tuh kayak gini. Tadi kan semuanya ada 6 ya. Ada 6 dia mengambil 4 doang. Dikurang 1. Nah, yang ini R ini kan tadi kan mau diambil semua 4. Jadi nanti dia kayak gini. N tambah 4 kurang 1 berarti 4 kurang 1 3. Ini berarti 9. 9 dan 4 itu sama dengan yang rumus ini. Oke, ini yang rumus ini ya. N tambah R kurang 1 faktorial dibagi R faktorial N kurang 1 faktorial. Oke, inilah maksudnya untuk si N gitu ya. Ini untuk si N, yang ini untuk si R gitu. Jadi masukkan N nya 9 gitu ya, sampai oke, kita kerjakan. Oke, itu nanti jadi sama dengan N nya 9 gitu ya, N nya 9 ditambah R 4 kurang 1, ini difaktorialkan. R nya ini 4 ya kan, 4 faktorial N nya tadi 9 dikurang 1. Oke, 9 dikurang 1 sorry, ada yang salah. R sebentar. Oke, sorry. Ini maksudnya kita hapus saja lah ya. Kita hapus ya. Ini maksudnya nggak ada cara pencari yang ini ya. Aduh, sorry. Oke. Ini kita hapus saja. Jadi cara mencarinya itu, cara mencari yang 94 itu pakai yang inilah ya. N tambah R kurang 1 gitu ya. Dapat 9 R 4. Oke. Sorry. Nah, lanjut ya. Nah, setelah dapat ini, kita masuk di rumus kombinasi yang dasar. Sorry ya, rumus kombinasi yang dasar tadi apa pertama? Yang ini ya, yang N faktorial dibagi
R faktorial N kurang R dalam kurung faktorial. Sorry ya. Oke, jadi setelah kita dapat rumus pengulangan ini, cari 9 dan 4-nya di sini. Kenapa 9 ke 4? Karena dia memang rumusnya yang N tambah R kurang 1 gitu ya. Baru kita masukkan ke rumus kombinasi dasar lagi. Oke, sorry, lanjut. N-nya ini 9 faktorial dibagi R-nya 4 faktorial, jadi 9 dikurang 4 faktorial. Oke. Nah, itu jadi 9 faktorial dibagi 4 faktorial, 9 kurang 4, 5. Kan? 9 kurang 4, 5 faktorial. Oke. Itu artinya oke. Gampang lah ya, udah ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 baru dikali 5 faktorial. 5 faktorial nggak kita otak-atik karena mau kita eksekusi. Berarti itu artinya 9 kali 4 kali 7 kali 6, ya kan? Ini coret-coret bisa 2, ini coret-coret bisa 2. Berarti 9 kali 2 18, 18 kali 7 itu ya kan. Sama dengan sebentar 9 kali 8. Kita pakai kalkulator aja ya. Kok saya jadi telolet. Mana kalkulator? Sorry. Kalkulator. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. 9 kali 8 kali 7, 9 kali 8 kali 7 kali 5. 9 kali 8 kali 7 kali 6. 9 kali 8 kali 7 kali 6. 3024. 3024 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 24. Berarti itu nanti jawabannya 304. 3024 dibagi 24 126 dengan 126 cara. Oke. Berarti nanti jika boleh memilih 4 jenis buah dari 6 jenis yang boleh berulang, itu ada 126 cara. Oke, itu yang kombinasi tipe berulang. Lanjut kita ke kombinasi dengan syarat. Oke. Kombinasi dengan syarat khusus. Oke, apa syaratnya? Nah, ini contohnya ya. Sebuah tim beranggotakan 5 orang. Beranggotakan 5 orang. Harus dipilih. Oke. Harus dipilih dari berapa nih? Dari 7 pria
4 wanita. Oke. Dari 7 pria 4 wanita. Ini ya, dari 7 pria 4 wanita. Mau dipilih 5 orang. Mau dipilih 5 orang. Dengan syaratnya yaitu 3 pria, 2 wanita. Oke. Dari 7 pria 4 wanita mau dipilih 3 pria 2 wanita. Berarti semuanya 5. Kayak mana caranya? Udah kerjai satu-satu. Oke, taruh. Nah, mau diambil 5 orang. Semua dari 7 pria 4 wanita. Ini mau diambil 3 pria 2 wanita. Oke, gitu tadi ya. Jadi dari 7 mau diambil 3, ya udah pakai kombinasi yang biasa ya. Yang biasa. Rumusnya tadi yang awal ya, 7 faktorial 3 faktorial 7 kurang 3 faktorial. Gitu ya. Oke, jadi 3 faktorial 7 kurang 3 itu 4 ya. 4 faktorial. Oke. Jadi ini 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Habis. Berarti 7 kali 6 kali 5. Ini 3 kali 2 kali 1. Oke. 3 kali 2 6, 7 kali 5 35, gitulah ya. Pas pula. Habis. Berarti 3 kali 5. Oke, sama dengan 35 cara. Ini yang bagian pria. Pria ada 35 cara ngambilnya. Sebenarnya dari 7 ke 3. Kok ngambil wanita dari 4 ke 2. Oke. Kita berabrik ya. C sama dengan tadi dari 4 mau diambil 2. Diambil 2 ya. Ini rumusnya tadi ya. Sub. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Sob 4 kali 3 6. 2 kali 1 2, berarti 6 per 2 sama dengan 3 cara. Oke, berarti ngambil wanita ada 3 cara. Ada yang salah ya, salah hitung ya. 4 kali 3 kan 12. Astagfirullah. Dibagi 2 jadi 6 cara. Oke, pria ada 35 cara, perempuan ada, wanita ada 6 cara. Yaudah, kan kita kan mau menggabungkan, kan katanya mau jadi digabungkan, berarti semuanya tadi ada berapa? 35 dikali 6, 35 cara dikali 6, kan kita mau menggabungkan jadi 5 orang tadi kan, berarti semuanya ada kali 5 210 cara. Oke, ada 210 cara untuk ngambil 5 orang yang terdiri dari
3 laki-laki 2 perempuan. Oke, itu dia yang kombinasi. Waduh, syarat khusus ya. Oke, baru ada kombinasi pembagian kelompok. Oke, terakhir kombinasi dalam pembagian kelompok. Kalau kita nggak tahu rumusnya, capek lah nembak-nembaknya ya kan. Kombinasi dalam pembagian kelompok. Contoh, sebuah kelas terdiri dari 12 siswa. 12 siswa, berapa cara membagi mereka menjadi 3 kelompok? Berapa cara membagi mereka menjadi 3 kelompok? Syaratnya apa tuh? Yang masing-masing berisi, nggak ada syaratnya di kelompok. Yang masing-masing terberisi, setiap kelompok berisi 4 siswa. Oke, mau diubah 3 kelompok dengan toa gapat. Oke, semuanya 12. Ada berapa banyak caranya? Ya udahlah. Gunakan rumus kombinasi pembagian kelompok ya. Oke, gini ya. Nanti yang pertama kombinasinya itu 12 orang diambil 4 gitu ya. Baru kombinasi yang kedua, setelah 4 diambil kan sisa 8 ya, diambil 4. Baru kombinasi yang ketiga udah 4 ya, diambil 4 gitu ya. Nanti ini dibagi dengan 3 karena dia 3 kelompok, jadi 3 faktorial. Oke, kita runutkan semuanya ya. Kita mau ambil yang pertama. Masukkan rumus si kombinasi. Apa tuh tadi? 12 faktorial. Ya, yang dasar ya. 4 faktorial. 12 kurang 4 faktorial. Oke, ini tadi udah dicari ya tadi. Jadi jawabannya 495 cara. Baru masuk yang 8 dan 4 gitu ya. 8 dan 4 ini karena udah diambil 4 tinggal 8 nih. Dari 8 mau diambil 4. Nanti jadi dia rumusnya 8 faktorial per 4 faktorial, 8 kurang 4 faktorial. Oke, nanti udah dicari tadi ya. Nanti jawabannya 70 cara. Lanjut yang terakhir. Ada 4 orang diambil 4. Berarti 4 faktorial per 4 faktorial, 4 kurang 4 faktorial. 4 kurang 4 0. 0 faktorial itu 1. Berarti 4 bagi 4 per 4 itu jadi 1 cara. Oke, tinggal kita masukkan semuanya nih. Ini tadi berapa? 495
dikali 70 dikali 1 dibagi 3 faktorial. Berarti nanti dia gini nih. Berarti nanti dia jadi 495 dikali 70 dikali 1 per 3 faktorial. 3 faktorial kan 3 kali 2 ya 6 ya. 5 kali 1 per 6 sama dengan, ya dicari tadi, udah dicari, aduh berapa tadi nih, 34.650 per 6 sama dengan 5.775 cara. Oke, membagi tadi mana dia, membagi 3 kelompok ini aja dari 12 orang itu ada 5.775 cara. Oke, itu dia semua tentang permutasi dan kombinasi. Oke, semoga bermanfaat. Itu dia. Thank you.